Sungguh kami bersyukur dan kami mau terus memegang janji. Kami mau terus memegang janji Tuhan, memasuki tahun 2025. Biarlah kami boleh tetap berjalan di dalam jalan, berada di dalam tuntunan. Sebab kami tidak bisa berjalan sendiri. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya, oh Tuhan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Sambil bangkit berdiri bersama, katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji,
tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh terbukti, oh, di sepanjang hidupku, untuk selamanya kami mau setia Tuhan, melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Haleluya, Kau Allahku yang setia. Dengan segenap hati, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya aku kan setia, melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku. Sekali lagi berkata, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Ini pengakuan kami ya. Hanya Kaulah satu-satunya Allah yang setia. Bahkan di saat kami tidak setia, Kau tetap setia pada kami. Terima kasih Tuhan. Ini janji kami Tuhan. Ini janji kami di hadapan. Biarlah kami boleh setia melayani di sepanjang hidup kami, di sepanjang nafas kami, Bapak. Seperti-Mu, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Tak sekalipun kesetiaan.
kembali kami ada di tempat ini. Beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan Engkau. Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di awal tahun 2025, hari yang kelima, kami ada di tempat ini. Kami memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan kami tahu ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, Bapa. Ambil alih kami semua. Angkat segala kutuk sakit penyakit. Angkat segala kelemahan tubuh kami. Angkat segala ketidakmampuan kami. Engkau gantikan dengan sukacita. Engkau gantikan dengan pemulihan yang terjadi. Engkau gantikan dengan kekuatan yang hebat. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami kuat di dalam Engkau. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat dan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia. Saat ini kami mau belajar firman. Buka singkapkan segala perkara bagi kami. Buat kami mengerti, buat kami memahami akan kebenaran firman. Dan kami boleh mengerjakan firman hari demi hari Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala bentuk intervensi kegelapan dari pihak manapun juga yang menyerang kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata, Engkau telah memberikan kami kuasa, wibawa dan otoritas Allah untuk menginjak ular dan kalajengking, bahkan menahan segala kekuatan musuh. Kami hancurkan segala kekuatan-kekuatannya, kami lumpuhkan segala kuasanya di dalam nama Yesus. Kami minta para malaikat surga membelenggu, menyeret, melemparkan ke dunia kekelaman, tertaruh jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kami kuat di hadapan, kami kuat di dalam nama Yesus, dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau. Jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari untuk mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tetapi oleh kuat kuasa Roh-Mu yang bekerja di dalam kami. Buka singkapkan segala perkara bagi kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih dan terpuji-pujilah Engkau. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Engkau berkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Sembunyikan kami di balik kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 25. Saya akan bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya ulangi sekali lagi. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Tekun melakukan firman hari demi hari. Haleluya. Oke, dengan tema tahunan kita ganti tema kita yang kemarin, Tuhanlah penjaga, kita ganti dengan bersama kita menjadi kuat. Amin. Amin. Bersama kita menjadi kuat. Coba katakan ke kiri dan ke kanan. Bersama kita menjadi kuat. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, dalam setiap tubuh kita ada anggota yang berbeda. Benar tidak? Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada mulut, ada mata. Ya, semua berbeda. Tidak ada yang sama. Kalau yang sama sepasang, mata kita sepasang, tangan kita sepasang, kaki kita sepasang, hanya mulut satu. Ya, lidah kita tidak bercabang, tapi lidah kita cuma satu. Amin. Haleluya. Nah, di sini tapi fungsinya berbeda-beda. Kenapa? Tuhan mau supaya kita bersama-sama. Ini satu tubuh dengan bagian yang berbeda-beda. Ya, kita dikatakan sebagai tubuh Kristus, satu dengan yang lain, punya karakter yang berbeda, punya panggilan yang berbeda. Tuhan kumpulkan kita semua untuk menjadi satu, membangun satu tubuh Kristus. Untuk apa? Untuk kita maju bersama-sama, melangkah bersama-sama, kita menjadi kuat. Amin. Kita menjadi kuat. Kalau tangan berkata dia mau jalan sendiri, kaki berkata, kaki yang sebelah berkata dia mau jalan sendiri, kira-kira apa yang terjadi? Banyak orang akan ketakutan, tiba-tiba kaki sebelah melangkah. Ya, itu yang terjadi. Kalau kita perhatikan baik-baik di sini, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa Tuhan mau supaya apa? Kita semakin hari kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya, kita harus ada bersama-sama sehingga apa? Kita menjadi kuat. Ya, Tuhan mau supaya apa? Kita menjadi kuat. Kalau orang yang berjalan sendiri, mungkin awal dia merasa kuat, tetapi kenapa Tuhan menjadikan kita suami dan istri? Supaya apa? Saling membantu. Kalau sendiri, firman Allah berkata, ketika Tuhan Yesus menjadikan Adam, dia melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Ya, tidak baik manusia itu seorang diri. Kenapa? Semua berpasang-pasangan. Ya, hewan berpasang-pasangan. Nah, manusia seorang diri. Nah, Tuhan bilang tidak baik dan harus ada pendamping sehingga apa? Mereka akan maju bersama-sama menjadi satu. Ya, walaupun mereka berdua, tetapi akan menjadi satu di dalam Tuhan. Nah, itu pun yang Tuhan maksudkan, bahwa kita harus menjadi satu. Dalam pertemuan ibadah, Tuhan mau supaya kita hadir dalam ibadah. Tuhan mau supaya kita datang setiap minggu. Karena apa? Dalam ibadah itu kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau ada yang sakit, kita bisa tahu, kita tinggal doakan saja. Ya. Tetapi kalau kita tidak dalam ibadah, kita sibuk dan segala macamnya. Bukan tidak bisa kita dari rumah, mungkin secara online kita bisa,
mengikutinya. Tetapi berapa seriusnya kita mengikutinya? Itu yang menjadi pertanyaan. Mungkin kita sambil tiduran, mungkin kita sambil apalagi makan, mungkin kita sambil kita mendengar. Kurang efektif. Nah, kenapa Tuhan mau supaya kita hadir dalam pertemuan ibadah? Karena banyak manfaatnya. Kita saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita punya masalah, kita bisa menceritakan kepada saudara-saudara kita yang lain, sehingga kita menjadi kuat. Kita menjadi kuat. Amin. Di situ dikatakan apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, pertemuan ibadah kita itu sangat penting. Ya, coba kita lihat dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti dan berdoa. Ya, di situ mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kenapa? Ketika kita ada dalam persekutuan, di situ kita merasa ada topangan, ada dukungan buat kita, sehingga apa? Kita maju bersama-sama. Banyak orang berkata begini hari-hari ini, ya sudah, saya dia dari rumah saja, saya ikuti ibadah dari rumah saja. Benar, bisa dari rumah, bukan tidak bisa. Bisa dari rumah, tapi seberapa efektif kita mengikuti ibadah? Ya, nanti kita baru mulai dengar firman Tuhan, tiba-tiba ada urusan, kita harus tinggal, kita harus pergi. Tidak efektif. Nanti di mobil saja kita dengar firman Tuhan, tetap tidak efektif, kurang efektif. Ya, nah ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita ada dalam satu komunitas, kita ada dalam satu persekutuan, sehingga apa? Kita bisa maju, kita bisa melangkah bersama-sama. Di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ya, terus dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti dan berdoa, saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Itu yang sangat yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Itu yang sangat penting. Saya awal-awal bertobat, saya pasti cari ibadah karena masih menyala-nyala. Ya, tiap hari ada satu rasa yang lapar, yang begitu, yang haus untuk kebenaran firman. Baca firman Tuhan sendiri kita nggak ngerti, ya, kita nggak ngerti. Kita baca udah berulang-ulang kita baca, tetap aja kita nggak ngerti. Begitu kita datang berkumpul bersama, tiba-tiba Tuhan kasih jawaban yang pasti buat kita, ya, jawaban untuk segala masalah kita, jawaban untuk segala persoalan kita. Terkadang pendeta khotbah itu menjadi jawaban buat kita, sehingga apa? Kita menjadi kuat. Kita menjadi kuat. Kita bisa melangkah terus maju. Karena ada topangan, ada doa, ya, ada dukungan yang luar biasa. Nah, ini yang sangat penting yang harus kita hadir. Tuhan mau jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan, karena di situ ada dibahas firman.
di situ ada pujian, di situ ada penyembahan. Seberapa efektif kalau kita di rumah kita menyembah Tuhan? Pasti kita diganggu oleh anak, ya. Paling kita cari tengah malam kita berdua. Kalau masih siap, pasti diganggu. Tar, mereka minta ini, minta itu dan segala macam. Itu terjadi. Akhirnya yang tadinya rencana bahwa semua gagal total. Tapi di sini dikatakan apa? Di dalam ibadah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, mereka ada dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada satu kerinduan yang besar di situ. Jemaat mula-mula mereka melakukan hal yang demikian. Ya, mereka melakukan hal yang demikian. Ada kerinduan yang begitu luar biasa. Mereka datang cari Tuhan. Mereka datang berkumpul bersama-sama. Mereka datang melihat lawatan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita punya motivasi yang salah datang dalam ibadah, berarti apa? Kita pulang tidak membawa apa-apa. Kita pulang tidak menerima apa-apa. Datang ibadah, datang cari Tuhan. Ya, datang ibadah bukan datang cari duit, tapi datang cari Tuhan. Kalau kita udah mulai berpikir yang ada, akhirnya apa? Pikiran kita menjadi salah, hati kita mulai berbelok. Nah, ini yang salah. Tetapi kalau kita datang, motivasi kita datang cari Tuhan. Ketika kita mulai memuji dan menyembah Tuhan, hadirat turun di atas kita. Beban kita yang begitu berat, kita merasakan diangkat. Tuhan angkat itu daripada kita. Masalah yang kita hadapi hari-hari ini, merasa itu terlepas dari hidup kita. Itu yang terjadi. Sesungguhnya Tuhan mau kita tetap ada dalam persekutuan, ya, dalam ibadah, dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang sudah menjadi biasa, yang menjadi paten itu hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Nah, perhatikan lagi. Kita lihat di situ dalam rema firman Tuhan yang menjadi tema kita sepanjang tahun 2025 ini, mengingatkan kita untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Di era teknologi ini, di mana segala sesuatu semakin dipermudah dan membuat manusia semakin nyaman, bahkan lupa diri. Manusia seolah-olah dimanjakan oleh teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, bahkan dalam hal beribadah. Kemudahan dalam beribadah dapat memberi dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya ialah ketika kita sedang di luar kota dan tidak dapat beribadah secara langsung di gereja lokal, kita ditanam dan bertumbuh, maka kita dapat mengikutinya secara online melalui platform media sosial. Namun dampak positif ini juga dapat menjadi dampak negatif bagi sebagian orang untuk tidak beribadah secara langsung dengan berbagai alasan yang dibuat-buat. Nah, itu terjadi ketika 1 bulan 2 bulan kita mengalami COVID. Saya sering ditelepon dan ditanya, kapan kita mulai ibadah? Ya, saya dapat telepon, kapan kita mulai ibadah? Kapan kita mulai ibadah? Tetapi ketika kita sudah membuka ibadah itu,
Bapak Ibu tahu seberapa orang yang hadir? Yang tanya-tanya kemarin itu tidak pernah muncul. Sampai hari ini kita telepon, kita tanya dengan berbagai macam alasan. Tapi kembali lagi, kita tidak memaksa orang untuk datang beribadah. Tetapi kalau dia merasa dia membutuhkan Tuhan, dia pasti datang cari Tuhan. Amin. Dia pasti datang cari Tuhan. Kalau dia tidak merasa membutuhkan Tuhan, ya sudah. Nah, yang lain berkata bahwa ya sudah, kita ikutin dari rumah saja, silakan. Ya, dan apa? Hari-hari itu semua diubah menjadi digital. Ya, jadi yang beribadah juga secara digital, secara online. Diharuskan, dipaksa untuk online. Kita belanja aja harus online. Amin. Ya, dari rumah. Mau kemana kita? Gak boleh keluar rumah. Sekian setahun ada ya. Gak boleh keluar rumah. Nah, jadi kita harus beribadah dari rumah, belanja dari rumah, segala sesuatu aktivitas dari rumah. Gak boleh keluar rumah, gak boleh ketemu orang. Semua demikian terjadi. Nah, ketika semua sudah berjalan kembali normal, dan di situ kita melihat bahwa yang tadinya bertanya-tanya tentang ibadah, mereka tak muncul. Mereka sudah nyaman dengan ibadah dari. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan di sini. Ya, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kenapa? Tuhan merasa bahwa itu sangat penting. Kalau kita sendiri di luar sana, kita tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya. Ya, kita sendiri mungkin kita mendapat dukungan doa, tapi kita sendiri tidak merasa bahwa kita didukung, dan itu sering terjadi. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita harus ada dalam pertemuan ibadah yang biasa kita kerjakan. Nah, di situ dikatakan apa? Coba kita lihat dulu dalam Ibrani 3 ayat 13. Di situ dikatakan tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan apa? Hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Ya, coba perhatikan baik-baik. Ketika di Taman Eden, apa yang terjadi? Adam dan Hawa selalu bersama-sama. Ketika Hawa mulai memisahkan diri untuk berjalan sendiri, itu waktu yang sangat tepat buat iblis. Karena apa? Dia tahu kelemahan wanita. Wanita suka apa? Melihat-lihat, cuci mata. Oh, ada yang bagus. Dia berjalan, dia keliling, dia lihat. Oh, ternyata buah ini begitu luar biasa. Dan di situ iblis mulai menipu. Begitu kelihatannya begitu luar biasa, begitu bagus. Wow, dia terpukau dengan hal itu. Ya, ibu-ibu sering pergi ke mall untuk apa? Cuci mata. Lihat sana, lihat sini. Ada yang bagus. Kalau punya duit pasti saya beli. Sering itu terjadi. Kenapa? Kalau di rumah setiap hari di rumah pasti buta. Ada ngurus anak, ngurus suami, ngurus apa lagi, ya.
masak dan segala macam urus rumah, dia butuh refreshing. Tapi hati-hati, ada jebakan-jebakan Batman di sana. Nah, apalagi yang dikasih diskon-diskon yang besar. Tapi ini yang harus kita hati-hati. Kalau kita hati-hati, kita tidak jalan sendiri, kita jalan dengan suami, dengan anak, semua pasti aman. Tetapi kalau kita mulai berjalan sendiri, ada godaan untuk beli ini, beli itu, dan segala macam. Dia tidak pikir duit berapa banyak yang ada di dompet pasti dikasih keluar. Bahkan yang ada di kartu pun dia kasih keluar. Padahal itu uang belanja untuk makan 1 bulan. Bayangkan, itu bisa terjadi. Kenapa? Kita memberi diri kita. Jadi jangan kita berjalan sendiri. Mari kita berjalan rame-rame supaya dapat meraih semua. Kalau jalan dengan suami pasti tidak boleh, itu tidak kita butuh. Di rumah sudah punya. Ya, kadang ibu-ibu ada yang di rumah udah punya, pasti dia belanja, padahal pakai juga enggak. Di lemari bajunya begitu banyak, tetapi pakai juga enggak. Iya kan? Yang satu itu aja yang dipakai tiap minggu, tiap hari, yang dia senang dia pakai. Tetapi yang sudah belanja banyak ini dipajang doang. Nah, ini yang sering terjadi. Berapa banyak duit yang kita kasih keluar untuk hal itu? Bukan saya mau melarang Bapak Ibu untuk hal yang demikian, tidak. Tetapi mari kita lihat hal yang demikian supaya kita tahu apa yang perlu kita belanjakan, apa yang tidak perlu, ya tidak perlu. Sehingga berkat itu bisa digunakan untuk hal yang lain. Amin. Amin. Nah, di sini Tuhan mau supaya apa? Tetapi apa? Dalam Ibrani 3 ayat 13, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Setiap hari. Bukan dikatakan seminggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali, tetapi itu setiap hari. Pertemuan ibadah itu sering harus terjadi supaya apa? Kita mendapatkan nasihat, kita mendapatkan firman Tuhan. Gak mungkin di rumah kita bisa baca firman tiap hari kalau kita tidak bertekun memaksakan diri kita untuk baca firman. Sehingga dalam ibadah membantu kita, mendukung kita untuk apa? Kita terus belajar firman Tuhan. Kita terus diingatkan. Nah, di situ dikatakan apa? Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena apa? Tipu daya dosa. Kita menjadi hati kita menjadi tegar, hati kita sudah mulai hilang hilang apanya itu? Tegar hati, keras hati, ya, hati yang lembut yang tadinya mau dengar-dengaran itu kita sudah singkirkan, ya, hati kita sudah mulai keras. Itu kan kata pendeta. Itu kan kata hamba Tuhan. Tapi kan ini duit saya, mau-maunya saya. Nah, ini yang membuat akhirnya kita memberontak terhadap Tuhan. Kita mulai melakukan hal yang salah. Kita membuat apa? Hati kita menjadi keras, hati kita menjadi tegar. Dan karena apa? Tipu daya dosa. Cuman segini doang. Itu juga nggak dosa. Paling dibilang begitu. Dicoba-coba aja juga nggak apa-apa. Setelah dicoba, dia tidak mau berhenti. Bahaya. Nah, ini yang sering terjadi. Orang menggunakan narkoba sekali digunakan, dia tidak bisa lepas. Karena dia merasa bahwa ketika masalahnya ada begitu banyak, dia dapat sedikit narkoba, dia merasa masalahnya hilang.
hilang cuma sesaat. Tapi begitu dia sadar, masalahnya tetap ada, masalahnya tidak pernah hilang. Amin. Itu yang terjadi. Karena apa? Hanya dari iseng, sering mulai awalnya iseng, coba-coba, akhirnya apa? Menjadi sering. Dan Tuhan tidak mau hal itu terjadi dalam hidup kita. Kita jangan terjebak dalam tipu daya dosa, sehingga apa? Kita akan binasa. Tuhan tidak mau hal itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita benar-benar sadar. Dan di situ dikatakan apa coba? Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin dia melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Hari Tuhan yang semakin dekat. Kenapa? Semakin hari kita semakin mendekat kepada garis akhir kita. Ya, walaupun Tuhan belum datang, tetapi garis akhir kita semakin dekat. Semakin kita berulang-ulang, semakin dekat garis akhir kita. Kita bukan semakin jadi muda, tapi kita semakin jadi tua. Ya, semakin hari kita semakin, kondisi tubuh kita semakin menjadi lemah. Bukan kita terus menjadi kuat. Kalau orang dalam Tuhan, dia akan tetap kuat. Amin. Tetapi kalau orang di luar Tuhan, dia hidup dalam stres, dia hidup dalam masalah. Kita bukan tidak punya masalah, kita semua pasti punya masalah, tetapi masalah itu bukan yang menguasai kita. Kita yang harus berkuasa atas setiap masalah yang ada, yang kita hadapi. Ya, bukan masalah yang menguasai kita. Kalau masalah yang menguasai kita, maka hidup kita akan berakhir dengan tragis. Karena kita membiarkan hidup kita membiarkan diri kita menjadi stres. Orang yang stres, energinya begitu banyak yang keluar. Ya, kita menguras energi kita untuk kasih keluar. Orang yang demikian, orang yang akan mengalami sakit dan juga akan mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya, dalam tubuhnya. Tubuh kita nggak kuat. Kalau orang yang begitu stres, ya, jantung pompa darahnya semakin kuat, darahnya semakin kental. Itu bisa terjadi kapan saja. Jantung kita bisa stop dengan tiba-tiba. Nah, kalau jantung kita stop dengan tiba-tiba, berarti apa? Kita lewat. Nah, Tuhan nggak mau hal itu terjadi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, kalau hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan damai sejahtera, itu adalah obat yang manjur buat kita. Segala sakit penyakit itu mulai dari apa? Stres. Saya bandingkan dengan kehidupan zaman dulu, tahun 70-an. Kita tidak mendengar banyak orang mengalami sakit yang aneh-aneh seperti sekarang ini. Ya, karena apa? Polanya tidak membuat dia stres. Dia pergi ke ladang, kerjanya di ladang, ya kan? Malam baru pulang, sore baru pulang. Di rumah semua tenang-tenang aja, yang penting ada makan, ada minum, semua aman. Amin. Tapi sekarang terbalik semua. Semua begitu terbalik dan semua begitu cepat. Orang dulu menantikan hasil panennya, dia menanti dengan sabar. Tapi orang sekarang kalau bisa cepat, kenapa tidak? Dipaksa. Akhirnya akan membuatkan hal-hal yang tidak baik dengan hidup kita. Nah, itu yang sering terjadi. Dulu nggak ada orang tiba-tiba dia dibilang dia sakit kanker, nggak ada cerita. Dia stroke, nggak ada. Karena pola hidup mereka, pola hidup yang baik.
benar, dia tidak mengalami stres. Stres itu mungkin ada, tapi kadarnya mungkin hanya 1%, 2%. Tetapi sekarang stresnya begitu tinggi. Bahkan banyak orang yang ada di rumah sakit jiwa. Nah, itu yang terjadi. Kita bandingkan tahun 70-an, saya hidup tahun 70-an, jadi saya tahu, wow, zaman dulu itu kayak apa. Ya, kita nggak dengar papa kita, orang-orang zaman dulu itu sakit yang aneh-aneh. Tidak ada yang sakit yang aneh-aneh. Waktunya dia pulang dengan tenang. Ya. Nah, sekarang timbul berbagai macam. Kenapa? Karena kita membiarkan diri kita hidup dalam stres. Jadi meminimalisasi stres kita harus tekan. Jangan biarkan dia melonjak. Jangan biarkan masalah itu menguasai kita, tetapi kita yang berkuasa atas masalah. Amin. Kita yang harus berkuasa atas setiap masalah kita, bukan masalah yang berkuasa atas kita. Kalau masalah yang berkuasa atas kita, nah ini yang repot. Kita tidak bisa tanggung akibatnya, dan akibatnya fatal. Nah, oleh sebab itu, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jaga hati, jaga pikiran, jaga hidup kita benar-benar di hadapan Tuhan, sehingga kita menikmati hidup ini yang benar-benar luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Allah. Nah, kita lihat dulu kembali kepada bacaan kita. Di sepanjang tahun 2024 kita melihat betapa luar biasa penjagaan Tuhan atas setiap kita, sehingga kita boleh memasuki tahun 2025 ini dengan baik, sehat dan penuh sukacita. Namun berapa banyak dari kita yang masih terus membawa beban dan pergumulan yang sama dari tahun-tahun sebelumnya? Berapa banyak dari kita yang masih stuck dalam kondisi yang sama dan tak kunjung mengalami kemenangan yang dijanjikan Tuhan? Di tahun 2025 ini kita diingatkan bahwa bersama kita menjadi kuat. Dengan bersama-sama, bersatu hati, satu pikiran dan tujuan, kita dapat melakukan banyak perkara yang besar. Seperti firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dan sampai dengan 31. Di situ mengatakan bahwa, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Di situ mengatakan bahwa setiap kita adalah anggota tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya, di mana setiap bagian anggota tubuh mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Tidak ada yang sama, dengan tujuan untuk saling memperhatikan sehingga tidak terjadi perpecahan dalam tubuh. Karena jika satu anggota tubuh menderita, maka seluruh tubuh pun ikut menderita. Namun berapa banyak dari kita yang menjadi tawar hati dan merasa bisa melakukan segala sesuatu sendiri? Berapa banyak dari kita yang secara tidak langsung merasa tidak membutuhkan bantuan sesama? Ingat saudara, desain utama manusia ialah sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama bersatu hati melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Sebab dengan bersama kita menjadi kuat. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Bersama kita menjadi kuat. Haleluya. Bersama kita menjadi kuat di dalam Engkau. Engkau menjadi kepala. Engkau yang menuntun setiap tubuh Kristus untuk melangkah,
dalam fungsinya masing-masing, berjalan bersama, mengalami kemenangan demi kemenangan bersama-sama. Terima kasih Bapa, bersama kami menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita ambil waktu kita mau berdoa dengan Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan hari-hari ini di hadapan Tuhan. Mari kita bereskan. Ada yang punya pikiran yang mau berjalan sendiri, mari tinggalkan itu. Karena Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, bersama kita menjadi kuat. Jangan menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan kami. Engkau mendengar setiap isi hamidah. Engkau mendengar setiap pergumulan kami. Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Engkau mendengar setiap keluh kesah kami. Kami bawa ke hadapan Engkau pada pagi hari ini. Engkau angkat itu daripada kami. Kami masuk di hari kelima di tahun 2025. Kami serahkan dalam tangan kasih. Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami. Bersama kami menjadi kuat di dalam Engkau. Kami tidak mampu melangkah sendiri. Kami tidak mampu berjalan sendiri di hari-hari ini. Tetapi kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan lawatan Tuhan. Kami membutuhkan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberikan kami kekuatan baru. Engkau memberikan kami semangat baru. Engkau membakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau dengar setiap seruan kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan yang ada di rumah pun Tuhan, Engkau lawat mereka. Engkau jamah mereka. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Mereka yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Entah itu kecapean, entah itu sakit, entah itu apa saja alasannya. Mari Tuhan melawat mereka. Tuhan jangkau mereka, Tuhan jamah mereka. Kalau yang sakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru Tuhan. Yang mengalami masalah-masalah yang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan, Engkau sendiri yang menyelesaikan setiap masalah yang kami hadapi Tuhan. Engkau angkat setiap beban kami, Engkau angkat setiap masalah kami, Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan sukacita, Engkau pulihkan kembali Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Oh, haleluya.
kami menjadi kuat. Kami membutuhkan persekutuan. Kami membutuhkan ibadah. Kami membutuhkan, kami merindukan Engkau. Karena firman-Mu berkata, di mana 2, 3 orang berkumpul dalam nama, Engkau ada di tengah-tengah kami. Secara sendiri kami mungkin tidak akan kuat, kami mungkin tidak akan mampu, karena kami merasa kami hanya sendiri. Tetapi bersama-sama kami melihat bahwa kami menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan, ambil alih dan pimpin kami semua. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati kami semua, urapi kami semua di pagi hari ini, yang ada di rumah pun Tuhan, atau di luar kota, atau di mana luar negeri sekalipun Tuhan. Mari Tuhan, Engkau ambil alih dan Engkau pimpin. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Kami tidak sendiri, kami ada bersama-sama dalam satu komunitas. Bersama Engkau kami melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang gagah perkasa, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, bersama Engkau kami menjadi kuat di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Berkati kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari para pelayan bisa mempersiapkan. Lepaskan urapan dahsyat berlimpah-limpah atas kami para pelayan perjamuan suci, dan dengan urapan itu kami meletakkan tangan atas seluruh wadah yang disediakan, atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus, dan sebentar jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anakmu, berkatilah bagi setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.
roti di tangan kanan saudara dan cawan di tangan kiri saudara. Haleluya, seperti yang kita nyanyikan. Bapa terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami imani seperti yang kami nyanyikan, kuasa darah Kristus menjadikan kami baru. Haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman ini. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Amin. Ambil. Maka ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tangan, karena paku di kaki, dan karena tombak di rusuk. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah engkau tanggung pada tubuhmu. Ganti diri. Olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan dalam persekutuan dengan tubuhmu. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mendairkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, sakit, penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Mari saudara angkat cawan itu dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman ini. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Amin. Amin. Minum. Ingat dan percaya
bahwa darah kekasih kita, Yesus Kristus, telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Oleh darahmu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahan. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidup oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janji bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan darah, kami merasakan kuasa darah mengalir dalam tubuh kami, mentairkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Haleluya.
Kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami imani dalam persekutuan ini, kami pun akan diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkan berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap anak-Mu, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup anak-anak-Mu, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam mereka masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Amin. Kita akan membawa setiap pertemuan kita Mari Bapak Ibu, boleh kita boleh bawa persekutuan kita. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa untuk setiap perpuluhan kita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami membawa setiap perpuluhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, yang menjadi milik-Mu, menjadi hak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kembali dengan luar biasa apa saja yang kami kerjakan untuk buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini juga Tuhan, kami angkat ke hadapan-Mu Tuhan setiap persembahan kami serahkan dalam tangan Bapa. Berkati setiap persembahan kami ini Tuhan. Biarlah boleh jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau memberkati dengan limpahnya di dalam nama Yesus. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Ya, ada yang berulang tahun? Ada Denta. Oh, Tanggal 11. Denta, tanggal berapa? 11. 11. Oke. Terus ada lagi? Denta saja. Yes. Tanggal 11. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 5 ya. Dari Minggu ya? Sabtu. Sabtu. Oke. Iya. Ada lagi? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada, saya juga nggak ada. Oh iya, tadi jam 6 kurang berapa? 9 menit, bapaknya David Papi meninggal. Ya, jadi jam 5 lebih, hampir jam 5.50 lah, 49, meninggal di rumah karena memang dari rumah sakit juga udah ditolak. Lebih baik mau pulang aja, dan umur udah berapa? 85. Iya, 85 sudah sangat-sangat mendapatkan anugerah yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, hidup manusia 70 tahun. Kalau
bapaknya kena stroke. Jadi dia diam aja, dia tutup mata aja, dia udah pasrah. Jadi tadi pagi jam 5 lebih, hampir jam 6, kurang hanya 9 menit lagi, jam 6 Tuhan panggil dia kembali. Luar biasa. 85 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Saya dengar kemarin Presiden Amerika 100 tahun Jimmy Carter. Luar biasa. Bisa hidup sampai 100 tahun. Itu anugerah Tuhan luar biasa. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari kita hidup nanti hadapan Tuhan. Kita lihat firman Tuhan bilang sampai masa tua Tuhan tetap menggendong kita. Amin. Sampai masa putih rambut Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya, kita tidak kenapa-kenapa, tetapi jaga hati dengan jaga pikiran. Ya, dengan firman Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kehidupan yang model apa? Kehidupan yang baik di hadapan Tuhan pasti. Amin. Haleluya. Ya sudah, kalau tidak ada lagi, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami berdoa buat saudara kami Papi, Tuhan, di mana papanya Engkau panggil kembali. Mari Tuhan Engkau berikan mereka kekuatan baru, semangat baru, bakar hati mereka, membuat roh mereka menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Mereka tidak bersedih seperti orang yang tidak mengenal Engkau, tetapi mereka bersyukur bahwa papanya Tuhan ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Berkati Papi David, Papi bersama Ibu Emi Tuhan, dan juga keluarga besar mamanya David bersama dengan seluruh saudara-saudaranya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Lawat mereka Tuhan, jangkau mereka, Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru. Kami juga berdoa untuk Virgo Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kalau 2 hari lalu papanya juga Tuhan Engkau panggil kembali Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tetap memberkati Virgo Tuhan, Engkau berikan dia kekuatan yang baru daripada Engkau bersama dengan keluarga besar Engkau Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Bapa, Kau telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa untuk Denta Tuhan yang berulang tahun pada tanggal 11 nanti. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Berkati Denta dengan luar biasa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Apa saja yang dikerjakan yang Kau buat jadi berhasil, belajarnya juga Tuhan, Engkau memberkati dia dengan luar biasa Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah dia boleh memperoleh nilai-nilai yang luar biasa Tuhan. Rencana masa depannya kami taruh dalam tangan-Mu, dan kami tahu satu perkara, Engkau yang memimpin, Engkau yang menuntun dia Tuhan, Engkau yang memberikan segala hal yang terbaik buatnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berikan dia roh kepintaran, mampukan dia Tuhan untuk menyelesaikan berbagai macam soal nanti pun kalau dia hadapi di depan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati papa mamanya, adik-adiknya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Memberkati mereka dan juga Bapak Sudung yang lagi membangun pun Tuhan berkati dengan luar biasa Tuhan. Dana biaya yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau cukupkan semua, bahkan Engkau buat berlebihan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau kirim dari timur, barat, utara, dan selatan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-puji
terpujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, dari pemimpin-pemimpin pusatnya Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, dan juga pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Tuhan berkati mereka dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Program-program apapun yang mereka jalankan hari-hari ini, Engkau nyatakan segala kuasa dan kemuliaan atas mereka, sehingga program-program itu boleh berhasil sesuai dengan rencananya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, sertai kami di jalan, rumah kecelakaan apapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Sisa hari kami bersama dengan keluarga, Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Kami juga berdoa yang sakit Tuhan. Ada Esra yang di rumah sakit. Bukit Tuhan, Engkau lawat, Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Ibu Hana juga yang sakit Tuhan, jamah Tuhan, lawat Tuhan, sembuhkan. Bapak Apri juga yang baru sembuh Tuhan, pulihkan dan berikan kekuatan baru, semangat baru. Anak-anak mereka juga Tuhan, Engkau memberkatinya dengan luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau ada yang sakit dalam jemaat ini pun, dimanapun mereka berada yang tidak kami ketahui, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Ada yang kecapean Tuhan karena liburan, Tuhan lawat mereka, berikan kekuatan baru dan semangat baru di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita menerima berkat. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Rumah dukanya kita belum tahu, tapi yang pasti kemungkinan di pinggir tol. Apa itu Krida ya? Iya. Nanti baru ada kabar selanjutnya karena masih dalam proses. Kemarin tadi sudah dibawa ke rumah sakit dalam proses untuk ke rumah dukanya.
Jadi kita tunggu nanti kabar selanjutnya dari Bapak Ibu yang mau melayar. Mungkin sebentar malam kita bisa sama-sama kita ke sana. Amin. Haleluya.